Halo semua, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Kembali lagi bersama saya Okawai. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita light novel yang sudah resmi animenya dan dilisensikan oleh Musea Indonesia. The Greatest Demon Lord is reborn as typical nobody. Ribet simpelnya Raja Iblis yang terlahir kembali menjadi orang biasa. Oke, penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Okawai. Terima kasih. Pada zaman kuno, 3000 tahun yang lalu, ada peperangan besar antara umat manusia melawan dewa. Pada saat itu, manusia bertujuan agar bisa terbebas dari tirani yang dilakukan oleh dewa. Sayangnya, peperangan itu berat sebelah bagi manusia, hingga sampai kedatangan pria misterius yang berhasil membawa kemenangan besar untuk manusia. Pria ini mendapat julukan sebagai Raja Iblis. Meskipun menjadi yang terkuat di masanya, pria ini sama sekali tidak merasakan arti sebuah kebahagiaan. Dimulai hidupnya menyendiri, yang dulunya punya teman, kini menjadi tidak ada teman, dan yang pasti tidak punya ayang. Akibat julukannya itu, yaitu Raja Iblis, maka dari itu pria tersebut memutuskan menggunakan sihir terlarang, yaitu reinkarnasi. Tujuannya sudah pasti, agar dirinya bisa menjadi MC harem yang sering kita tonton. Dimulailah perjalanan sang MC. Singkat cerita, 3000 tahun sudah berlalu. Terdapat pasangan suami istri yang hidup di sebuah desa kecil. Dulunya mereka berdua merupakan pahlawan terhebat hingga memutuskan untuk pensiun dan dikaruniai seorang anak. Ya, siapa lagi kalau bukan MC kita. Anak ini bernama Meteor Art. Kita panggil saja Art. Pada saat itu, Art hanyalah bocil yang sangat gemar dengan ilmu pengetahuan zaman now. Berbeda sekali dengan zaman yang ia rasakan pada 3000 tahun yang lalu. Belum ada TikTok. Di usia 12 tahun, Art tidak memiliki teman, karena ia fokus dengan belajar. Sampai suatu ketika ia ingin mencoba hasil pelajaran tentang sihir baru. Ia akhirnya pergi ke gunung, namun sebelum mengujinya, Art mendengar suara teriakan keras yang berada di sekitarnya, dan bergegas menuju ke sumber suara tersebut. Singkat cerita, Art berhasil sampai. Di sana ia melihat seorang gadis kecil, cantik dengan rambut perak atau putih yang sedang berhadapan dengan serigala bermata merah. Gadis itu sempat melihat ke arah Art dan menyuruhnya pergi dari situ. Akan tetapi bagi Art itu merupakan kesempatan emas untuk mencoba sihir barunya. Akhirnya Art menggunakan sihir api tingkat rendah. Tapi karena dulunya Raja Iblis, sihir yang dilancarkan oleh Art justru membuat serigala tersebut mati terbakar dan menjadi abu. Gadis itu sangat terkejut karena baginya serigala tersebut merupakan jenis monster tingkat kuno. Tapi bagi Art, serigala tersebut tidak lebih dari seekor serigala kecil. Gadis yang penasaran, ia mulai mendatangi Art dan bertanya, "Siapa namamu?" Art menjawab, "Namaku Art." Gadis itu berkata, "Namaku Irina Leeds the Old Hide. Kita panggil saja Irena." Semenjak itu, Art akhirnya mendapat seorang teman pertamanya dan mereka berdua mulai bermain bersama. Beberapa hari telah berlalu, Art dan Irena layaknya Osana Najimi. Pada waktu di pagi hari, sang ayah Art meminta Art untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pedang baru. Art dan Irena menerima tawaran tersebut dan pergi menuju pegunungan. Namun setiba di sana, Art merasa bahwa bahan-bahan yang mereka cari tidak ada di pegunungan. Oleh sebab itu, Art dan Irena memutuskan pergi menuju Dungeon atau domain yang berada di dekat pegunungan. Selama perjalanan, Art mengajarkan Irena cara menggunakan sihir, yaitu dengan membayangkan apa yang ingin kita lakukan, kemudian dilanjutkan dengan membaca, "Tolong bentuk sihir yang ada di pikiranku." Seketika di kedua tangan Irena keluar sihir api. Tentu saja itu merupakan momen paling bahagia bagi Irena. Sebagai catatan, di masa modern ini, semua orang yang melakukan sihir tentu saja melakukan rapalan mantra. Namun berbeda dengan Art yang tidak melakukan rapalan mantra. Singkat cerita, umur mereka sudah berumur 15 tahun. Di mana pada zaman itu umur segitu sudah dianggap dewasa dan bisa melakukan hal dewasa. Art yang sangat ingin bersama Irena, akhirnya orang tua Art mengundang orang tua Irena dalam acara makan bersama. Tibalah malam hari, mereka semua mulai menyantap makanan yang telah dibuatkan oleh ibu Art. Di sana Art langsung menjelaskan bahwa ia ingin sekali bersama Irena. Begitupun dengan tanggapan Irena yang terus terang berkata bahwa ia juga ingin bersama Art. Namun kedua orang tua Art menganggap bahwa yang dimaksud adalah masuk ke sekolah akademi sihir.
Art mulai kebingungan dengan maksud dari kedua orang tuanya, tapi Irena sangat setuju asalkan bisa bersama Art. Akhirnya Art juga setuju asalkan bisa bersama dengan Irena. Seminggu kemudian, Art dan Irena akhirnya tiba di ibu kota. Setiba di sana, ketika menuju ke Akademi Sihir, di perjalanan banyak sekali wanita dan khususnya pria yang mengenakan seragam Akademi Sihir, mulai melirik tubuh indah milik Irena, yaitu mulai dari paha mulus, ketek wangi, opai besar, dan itu semua selalu ada pada gadis berambut perak. Entah kenapa, mungkin syarat heroin di Jepang. Art yang sudah tahu tentang niat mesum para siswa laki-laki tersebut, ia ingin sekali memperingati mereka semua. Namun Art mulai teringat bahwa ia saat ini ingin sekali menjadi orang biasa tanpa dipandang overpower. Sebab baginya overpower sama saja dengan kesepian. Di sisi lain, Irena tiba-tiba mendengar suara teriakan yang tidak jauh dari mereka berdua. Mereka menuju ke arah sumber teriakan. Di sana terdapat sosok ras orc atau human orc, setengah orc lah gitulah. Setengah orc itu mulai memandang gadis cantik yang ada di hadapannya. Irena berusaha membantu gadis yang sedang digengbeng. Namun Art yang tidak ingin Irena terluka, akhirnya Art berkata, "Tidak perlu, serahkan padaku." Art langsung mengajar setengah orc yang jumlahnya banyak dengan sangat mudah. Sedangkan Irena bergegas mengambil gadis tersebut. Gadis itu sangat senang karena sudah ditolong. Namun ia sangat kaget ketika orc berhasil dikalahkan dengan mudah oleh manusia. Di momen itu tiba-tiba datang seorang gadis mungil, cantik dengan opai besar. Sudah pasti adalah sensei mereka. Saya heran kenapa sensei selalu masuk tipikal ras elf yang mungil dan hampir setiap isekai. Sensei mengajak mereka semua agar segera pergi dari tempat tersebut dan menuju ke sekolah. Setiba di sekolah, sensei berpamitan dengan Art dan Irena. Di sekolah tersebut ada dua jenis seragam. Yang pertama khusus untuk bangsawan, sedangkan yang satunya untuk rakyat biasa. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di ruangan kepala sekolah yang perawakannya sudah tua. Di sana juga ada sekretaris dari kepala sekolah. Ia memberitahukan kepada Art dan Irena tentang ujian yang akan mereka lakukan sebelum masuk ke Akademi Sihir. Semua orang yang ada di ruangan itu sudah mengetahui bahwa Art dan Irena adalah anak dari pahlawan terhebat. Oleh sebab itu, Art dan Irena dibebaskan dalam ujian praktik dan hanya mengikuti ujian tertulis. Saat ujian tertulis, mereka berdua mengerjakan soal-soal dengan penuh keyakinan. Hingga 1 minggu kemudian, akhirnya tiba hasil ujian yang dipasang di papan buletin sekolah. Namun hasil ujian dari Art yaitu 0 atau 0. Hal itu sempat membuat Art dan Irena bingung dan heran. Lalu selang beberapa menit, sensei akhirnya tiba dan membawa Art serta Irena menuju ke ruangan kepala sekolah. Di sana Art meminta penjelasan mengenai nilainya yaitu 0. Kepala sekolah mulai menjelaskan bahwa nilai asli milik Art yang dinilai dari buku ajaib masuk kategori paling sempurna, sehingga jika dipublikasikan maka akan membuat gempar dan heboh. Golde selaku kepala sekolah meminta tolong kepada Art agar Art bisa dan mau menjadi siswa di sekolah tersebut dengan nilai 0. Dikarenakan tidak ada pilihan asalkan bersama Irena, Art menerima tawaran aneh tersebut. Keesokan harinya, upacara penerimaan siswa baru telah usai. Namun sebelum usai, kepala sekolah meminta kepada Irena dan Art untuk naik ke panggung. Tanpa basa-basi, Irena langsung menarik tangan Art dan menuju ke panggung. Di sana, kepala sekolah Golde memberitahukan bahwa Art dan Irena adalah anak dari pahlawan hebat. Semua siswa yang berasal dari masyarakat bawah merasa bahwa hari itu adalah hari paling bahagia karena bisa bertemu dengan anak para pahlawan. Sedangkan dari siswa bangsawan, mereka tidak senang karena ada siswa yang mendapat perhatian lebih yang berasal dari bawah. Scene berpindah pada Art dan Irena yang sudah menjalankan kesehariannya di sekolah. Di sana pada waktu pertama kali, Art sudah dikerumuni oleh semua gadis dan sebaliknya, Irena dikerumuni oleh siswa pria. Siswi gadis meminta kepada Art agar Art mau menjadi pasangannya. Begitupun dengan kasus Irena. Tapi ketika kerumunan yang sangat heboh, mereka mendengar teriakan dari seorang elf dengan badan besar, meneriaki salah satu siswi yang ada di kelas tersebut. Siswi ini adalah tipe Sucubus. Di dunia tersebut, Sucubus merupakan ras yang dianggap remeh. Anak laki-laki itu berkata, "Aku heran sekolah ini menerima Sucubus yang tidak kompeten sepertimu. Apa kamu sudah menjual tubuhmu kepada kepala sekolah?
Pria itu sambil tertawa terbahak-bahak. Siswi Scubus ini bernama Ginny. Ginny berkata, "Tidak, itu tidak benar." Art yang sudah kepincut dengan paha mulus dan opai besar milik Ginny, ia ingin sekali membantunya. Tapi ia kembali teringat bahwa ia saat ini tidak ingin menjadi pusat perhatian lebih. Akan tetapi di sisi Irena, ia langsung membantu Ginny yang sedang dibully. Namun Irena tidak mengetahui bahwa siswa yang membuli Ginny bernama Elrond adalah anak dari ras elf yang dimana leluhur mereka masuk ke jajaran penyihir surgawi, atau bisa dibilang ras elitnya dari elf. Selang beberapa menit kemudian disusul dengan kehadiran guru BP yang sangat seksoi bernama Olivia. Olivia saat ini sedang mempertanyakan keributan apa yang sedang terjadi. Ia langsung melihat ke arah Art. Art mulai menjelaskan secara singkat, namun Olivia langsung meminta Art dan Elrond melakukan duel. Olivia ingin sekali mengetahui seberapa kuat anak dari pahlawan terhebat. Scene berpindah pada Art dan Elrond yang akan melakukan duel. Tempat duel diadakan di lapangan sekolah. Tentu saja banyak sekali penonton yang berkata bahwa Art sudah tamat karena melawan ras elf elit. Elrond melancarkan sihir listrik tingkat menengah, lalu disusul oleh Art yang mengaktifkan sihir pertahanan Magic Wall. Elrond mulai merasa ada perlawanan, namun Art langsung memprovokasinya. Sontak hal itu membuat Elrond mulai marah dan serius. Elrond mulai melancarkan sihir api tingkat menengah. Namun sebenarnya sihir yang dilancarkan oleh Elrond bukanlah sihir tingkat menengah, melainkan sihir tingkat rendah. Itu dilakukan agar Elrond mendapat pujian dari siswa-siswa yang tidak tahu tentang sihir. Serangan Elrond dengan mudah diblok oleh Art. Kemudian Art yang sudah mulai bosan dan merasa bahwa ia harus memberi pelajaran pada lawannya, Art berkata, "Itu sihir tingkat rendah, bukan sihir tingkat menengah. Nah, akan kutunjukkan sihir tingkat menengah yang sebenarnya." Area di pertarungan dipenuhi badai api yang sangat panas. Elrond yang sudah mengaktifkan 5 lapis penghalang Magic Wall itu saja masih belum cukup dan membuat Elrond terbakar habis. Sebelum menghilang menjadi abu, Art langsung menonaktifkan sihirnya dan melakukan sihir sembuh kepada Elrond. Art berkata, "Jika kau mengganggu Ginny lagi dan berbuat tindakan bully di depanku, kau tidak akan selamat seperti hari ini." Elrond mengangguk dan meminta maaf kepada Ginny berkat perintah dari Art. Singkat cerita, duel dimenangkan oleh Art. Lalu Olivia Sensei mendatangi Art dan berkata, "Tadi kau menggunakan double casting kan?" Double casting ini adalah penggunaan sihir 2 kali, yang dimana pada zaman now, sihir ini sudah tidak digunakan lagi. Dan alasan mengapa sihir api yang dilancarkan oleh Elrond sebelumnya adalah sihir tingkat menengah, itu semua adalah benar. Tapi berbeda dengan Raja Iblis yang hidup di masa 3000 tahun yang lalu. Sihir yang dilancarkan oleh Elrond barusan adalah sihir tingkat rendah. Pendengar penjelasan dari Olivia membuat Art kaget. Olivia berkata, "Jadi sihir yang kau sebut sihir tingkat menengah barusan, badai api, itu adalah sihir tingkat tinggi. Jadi siapa sebenarnya kau, Art Meteor?" Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjutkan di lain video. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.